belum ada kesepakatan dengan pemilik lahan untuk jual beli ataupun sewa menyewa, dia sudah pesan desain dulu, sudah yakin dulu sebenarnya ini kuliahnya. Tapi ternyata desain udah jadi, lahannya nggak jadi. Nah, akhirnya desainnya nggak kepake. Sering banget denger nih mas, kayak apa namanya, alah nggak usah pakai arsitek lah gitu, jadi nggak usah pakai tukang aja, alah nggak usah pakai arsitek kalau mahal gitu. Ya. Gimana nih pendapatnya mas Bondan? Ternyata biayanya, tahu nggak mbak? Cuman separuh dari yang ditawarkan si pemborong itu. Atau kalau nggak dari rekomendasi orang-orang yang kita percaya, bisa dari si arsitek. Ya, si arsitek kan biasanya ada relasi kontraktor yang cukup banyak ya. Yang paling penting tentunya adalah perjanjiannya mbak. Perjanjiannya tuh kalau menurut saya ya wajib tertulis dan tertera di situ apa volumenya nggak ada, harga satuannya nggak ada, spesifikasi teknisnya juga nggak ada. Itu menurut saya cukup berbahaya. Kenapa? Itu akan membuka celah ketika di lapangan nanti tidak sesuai spek. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ihomat bareng belajar arsitektur. Nah, kali ini kita bakalan bahas dari berbagai macam pertanyaan orang-orang, gimana sih cara bangun rumah gitu. Nah, pastinya kita bakalan bahas satu persatu, langkah demi langkah, ini bareng sama Mas Bondan, karena kita nggak bakalan sendirian nih. Nah, Mas Bondan ini dari belajar arsitektur, dan juga pastinya ini owner dari R3 Studio, dan juga Arsibulia Arsitek. Bener kan Mas Bondan? Ya. Nah, mungkin Mas Bondan bisa perkenalan sama teman-teman semuanya. Oke ya, teman-teman semua, saya Bondan Priastomo, owner dari R3 Studio dan juga Arsibulia Arsitek. Domisili di Yogyakarta. Oke. Nah, ini kita bakalan bahas langkah awal membangun rumah, karena di sini kita bakalan bahas 3 step ya Mas ya. Oke. Nah, yang pertama itu kita bakalan cari lahan yang aman dan juga legal. Nah, yang kedua kita bakalan konsultasi dengan arsitek, dan yang ketiga ini adalah cari kontraktor yang kredibel. Nah, kita bahas yang pertama itu ada lahan nih Mas. Nah, untuk lahan, jadi kayak kebanyakan orang udah punya banyak lahan Mas, cuman dia masih bingung gimana cara bangun rumah. Nah, itu apa sih yang harus dipastikan dulu dari lahannya Mas? Ya, kalau kita ngomongin soal pemilik lahan ya, atau yang orang yang mau bangun rumah ya, khususnya kayak gitu ya. Yang pertama memang harus ada lahannya dulu. Karena ini percaya nggak percaya, sebenarnya ada kasus di mana orang belum punya lahannya tapi udah desain dulu. Ini ada loh. Ada. Kita pernah beberapa kali itu ada yang akhirnya nggak jadi dibangun karena lahannya nggak jadi. Jadi ada orang itu lahannya ngincer duluan tapi belum dibeli. Atau ngincer duluan belum disewa. Misalnya untuk bangunan komersil ya, dia sewa, beli gitu, mau bangun. Tapi ternyata belum ada kesepakatan dengan pemilik lahan untuk jual beli ataupun sewa menyewa. Dia sudah pesan desain dulu, sudah yakin dulu sebenarnya ini kuliahnya. Tapi ternyata desain udah jadi, lahannya nggak jadi. Akhirnya desainnya nggak kepake. Nah, yang penting berarti kan kita pastikan dulu bahwa lahannya ada. Kalau menurut saya ya, karena nanti akan sayang sekali kalau desainnya jadi ternyata lahannya nggak jadi. Nah, lahannya ada itu entah dia sudah jadi miliknya, dibeli atau disewa gitu. Karena kan nggak semua punya dia harus dibeli ya, ada yang sewa juga terus mau bikin bangunan komersil kan bisa juga seperti itu. Nah, kalau misalkan konteksnya ini rumah, artinya memang harus dibeli ya kan. Kalau konteksnya rumah ya harus dibeli, dan pastikan bahwa jual belinya itu sudah sah, aman secara legal, hukum, dan tidak ada sengketa kayak gitu. Itu untuk secara legalitasnya ya. Iya, soal legalitas. Nah, tapi itu ada juga nih Mas, yang kayak bangun rumah, itu dia udah punya lahan nih, tapi ternyata dia udah bangun rumah, ternyata nginjek lahannya orang lain, kayak tetangganya. Gimana sih Mas? Iya, makanya sebenarnya pada saat kita kembali ke proses jual belinya, itu dipastikan dulu batas-batasnya seperti apa yang resmi ya. Artinya batas resmi itu kita juga harus cross-check ke tetangga nih, lahan yang punya kita itu sebenarnya dari mana sampai mana gitu kan, ada patoknya ya. Terus juga kita cross-check ke lembaga yang mengesahkan itu, misalnya kayak BPN
BPN kita cek ke sana, oh ternyata memang ini lahannya dari sini ke sini, sini ke sini, luasnya sekian dan sebagainya. Jadi dari resmi negara pun sudah jelas, dari tetangga-tetangga kita juga perlu cross check lagi, kayak gitu. Jadi untuk menghindari apa namanya ya, tadi saling tumpang tindih ya, entah kita yang menjorok ke tetangga atau tetangga yang jorok ke kita. Iya benar lagi. Itu perlu itu loh. Karena gini, karena sudah terjadi pembangunan dan bangunan udah jadi ke depannya, itu kalau mau diubah kan sulit ya. Iya, sulit. Nggak bisa ya, kayak gitu kan. Ya makanya di depan harus dipastikan dulu. Jangan sampai itu kejadian kayak gitu. Terus aku dengar nih kalau cara ngeceknya tuh harus pakai KKPN atau apa gitu. Oh, Apa sih Mas? ya. Sedikit Mbak. Ya, itu kaitannya nanti dengan perizinan. Perizinan. Jadi sebaiknya ya pemilik rumah ketika mau membangun dia sudah harus tahu tadi yang pertama batas lahan, kepemilikan lahan tadi secara legal. Terus juga peruntukan lahannya. Jadi kadang kan gini, pernah dengar nggak ada lahan hijau kayak gitu? Lahan hijau. Enggak Lahan hijau. Nah, lahan hijau itu gini. Jadi ada beberapa wilayah yang memang itu peruntukannya adalah untuk lahan hijau. Lahan hijau artinya dia tidak boleh dibuat untuk bangunan. Oke, itu dikhususkan untuk apa tuh? Itu untuk pokoknya dia lahan aja, nggak boleh dibangun gitu. Karena dia untuk resapan air, untuk pertanian gitu. Nah, itu ada aturannya dari pemerintah daerah dalam hal ini ya. Nah, pemilik lahan sebaiknya itu meng-cross check ke sana juga. Apakah lahan saya ini itu masuk ke lahan hijau atau lahan sawah dilindungi misalnya seperti itu. Kalau seperti itu nanti ketika mau mengajukan PBG, kalau dulu IMB, sekarang namanya PBG, itu nggak akan muncul, nggak akan mungkin turun karena memang di situ nggak diperbolehkan. Ya, kecuali kalau memang di situ adalah lahan kuning. Lahan kuning di situ boleh untuk dibangun. Jadi lahan kuning ya itu lahan yang bisa dipergunakan selain hijau tadi, lahan pertanian. Jadi Untuk bangunan boleh. Bangun sama bangunan gitu ya? Betul. Nah, untuk cross check-nya itu harus ke Pemda untuk yang tadi namanya KRK atau KKPR tadi. Itu nanti mengajukan ke sana, baru dari sana muncul lahan Bapak boleh dibangun dengan ketinggian luas bangunan sekian, KDB atau kebersihan dasar bangunan sekian, ketinggiannya sekian, itu ada muncul semua. Berarti kalau ngecek pakai KKPR itu termasuk kayak aturan main sebelum kita ngedesain ya? Betul, betul. Ya, KKPR itu nanti produk dari sana KKPR berupa surat atau apa namanya keterangan-keterangan di situ tentang lahan kita. Boleh dibangun nggak, KDB-nya sekian, KDH-nya sekian, KLB-nya sekian, macam-macam. Itu yang nanti akan dipakai oleh perencana pada saat dia mendesain. Jadi udah ada aturannya, si perencana atau arsitek akan mengacu ke situ biar nggak melanggar itu. Oke, biar nggak melanggar ya. Dan juga tetap aman pasti. Betul. Ya. Nah, terus kita bakalan masuk ke segmen 2 nih. Nah, ini konsultasi dengan arsitek. Nah, karena aku sering banget denger nih Mas, kayak apa namanya? Alah, nggak usah pakai arsitek lah gitu. Mending langsung pakai tukang aja. Alah, nggak usah pakai arsitek karena mahal gitu. Ya. Gimana nih pendapatnya Mas Bondan tentang itu tuh? Sebenarnya gimana ya? Mungkin kayak gini ya, analoginya orang-orang kan kadang mendengar kata arsitek itu udah bayar duluan kan, bayar dan itu sesuatu yang bagi mereka mungkin terlalu mahal gitu. Artinya mereka mungkin mikir itu bangun rumah nggak usah pakai arsitek, nggak apa-apa, bisa terbangun dan sebagainya. Ya memang semacam kayak kalau kita sakit ya, ada yang harus ke dokter, ada yang beli obat warung gitu. Iya, Jadi kalau menurut saya tergantung dari kesulitannya ya. Kalau misalnya bikin pos jaga satpam atau pos ronda yang itu sederhana, nggak ada yang gimana ya mungkin nggak perlu pakai arsitek, langsung ke pelaksana lapangan gitu mungkin nggak apa-apa ya gitu kan. Ibaratnya cuman batuk mungkin terus pilek atau beli obat warung gitu. Tapi kalau butuh spesialis itu mau nggak mau kan, artinya seperti itu. Nah, hanya saja aturan di negara kita untuk pengajuan PBG saat ini gambar itu harus dibuat oleh arsitek. Harus. Dengan apa? Dengan di situ harus mencantumkan yang namanya surat tanda registrasi arsitek. Di gambar itu. Di gambar itu kan ada gambarnya, terus ada koknya yang mendesain siapa, nomor SR-nya berapa.
SRA ini adalah syarat seseorang untuk disebut sebagai arsitek. Oh, oke. Berarti kayak harus bersertifikasi ya. Betul. Tapi Betul. kalau misalnya ada arsitek yang belum dapat SRA itu boleh nggak sih kayak bikin rumah bangunan gitu? Kalau secara aturan itu namanya tidak bisa, nggak mungkin lolos. Kalau dia nggak punya SRA nggak mungkin lolos. Nah, yang diloloskan adalah yang punya SRA. Harus yang punya SRA. Harus yang punya SRA. Nah, meskipun demikian kadang-kadang ada tuh yang mengerjakan itu belum ber-SRA, terus nanti bekerja sama dengan yang sudah ber-SRA, kolaborasi untuk menghasilkan sebuah desain. Presentasi arsitek yang belum ber-SRA tadi itu bisa di situ, seperti itu, kolaborasi dengan orang yang sudah ber-SRA. Nah, kenapa kok harus pakai arsitek? Mungkin saya sedikit cerita. Ada pernah tuh teman yang biasanya dia bangun, dia tuh punya beberapa usaha gitu ya. Jadi ketika bangun-bangun sebelumnya itu dia hanya menggunakan pelaksana atau pemborong yang sudah langganan pribadi. Nah, berarti itu bukan termasuk arsitek loh? Bukan. Dia tidak berbackground arsitek dan tidak punya sertifikasi ya, pastinya ya. Nah, suatu ketika pengen mencoba menggunakan arsitek. Kebetulan saya yang pegang waktu itu kan. Nah, di sini ada kejadian yang cukup unik ya. Jadi sebelum ke saya, dia itu udah dibuatkan RAB sama si pemborong. RAB. Jadi nanti Pak kalau bikin ini habisnya sekian. Dia udah dikasih tahu tuh sama pemborongnya. Nah, mungkin dia penasaran pengen bener gak sih sekian. Terus kemudian saya desainkan bangunannya, saya buat dan desain kemudian dihitungkan oleh tim kami di studio. Ternyata biayanya, tahu nggak Mbak? Cuman separuh dari yang ditawarkan si pemborong. Oh iya, berarti pemborongnya itu kayak ngasih RAB itu 2 kali lipat? 2 kali lipat, betul. Wow. Nah, biasanya si klien tadi itu sebenarnya sama pemborong ya iya aja, dikasih aja. Tapi begitu tahu bahwa ternyata bisa menghemat sekian ya. Nah, dia baru mulai sadar, ini juga pentingnya menggunakan arsitek. Bukan berarti langsung kita bisa membuat bangunan itu menjadi lebih murah, tapi kita menjadi terukur. Jadi bisa kalau dihitung tuh, ini ada misalkan pekerjaan lantai sekian meter persegi, biayanya sekian. Jadi ada hitungan yang bisa dicek, di cross check. Tapi kalau sebelumnya tadi dia dengan memborong itu cuman pokoknya bangunan sekian Pak. Gitu. Langsung asal naruh harga. Betul. Kalau kita sama arsitek tuh langsung diperhitungkan benar-benar ya? Iya. Kita nanti akan ada perhitungan rinci ya, detail. Ini pekerjaan ini volumenya sekian. Kan ada produk di belakang ya untuk video atau RAB-nya. Jadi dari situ dia merasa bahwa ternyata lebih murah ya, bisa lebih murah, lebih efisien dan kita bisa cek benar-benar memang kebutuhannya sekian. Bukan berarti sekali lagi menggunakan arsitek jadi lebih murah, tidak, tapi lebih efisien. Betul. Jadi, pentingnya RAB itu juga ngaruh banget ya buat nentuin budget. Betul. Ya selain RAB mungkin dari kesesuaian fungsi, kemudian struktur pasti ya. Kalau kita kadang-kadang kan ada orang-orang yang bikin rumah ya sudah pokoknya ada ruang ini, kadang-kadang nantinya terjadi kok saya butuh ruang ini ya besok harus renovasi lagi. Ternyata ini nggak efektif ya. Dari luar kelihatan kalau saya keluar dari kamar mandi ya. Nah, kayak gitu. Tapi pernah nggak sih Pak Bondan kayak kalau misalnya nih udah ngedesain, udah mulai pekerjaan, terus tiba-tiba sama klien kayak minta ditambahin, kayaknya aku butuh kamar satu lagi deh, bisa nggak ya? Gimana tuh? Pasti. Kita ngalamin berarti? Pasti, sering. Bahkan ketika desain itu sudah jadi, klien masih minta perubahan. Itu pasti. Nah, ya jadinya ya gimana ya? Ya kerja lagi kayak gitu kan. Nah, sebenarnya di awal itu untuk mengantisipasi hal seperti ini, klien harus sudah tahu dulu kebutuhan dia seperti apa saat ini, dan nanti si arsitek biasanya akan menanyakan kebutuhan dia di masa depan. Misalnya saat ini anaknya masih kecil-kecil, jadi belum butuh kamar misalnya. Tapi besok ketika sudah besar, pasti perlu kamar sendiri-sendiri. Misalnya kan ada tambahan ruang kamar. Nah itu arsitek biasanya sudah terbiasa berpikir ke depannya seperti apa. Nanti kalau klien belum biasanya arsitek akan mengingatkan, besok kalau sudah ini apakah nanti memang tetap di rumah itu atau misalnya pindah ke lokasi lain bikin rumah baru lagi yang kamarnya banyak.
itu ditanyakan. Nah, klien akan menjawab tuh apakah memang di situ. Oh iya mas, betul. Besok kalau anak saya udah gede butuh kamar, tapi tetap saya masih maunya di sini. Nah, berarti kita desainkan sekalian. Walaupun belum langsung dibangun kayak gitu. Bangunnya kan bisa bertahap. Tapi perencanaannya udah semua. Nah, terus kan tadi kan kayak kelebihan nih pakai arsitek. Itu kan kayak bisa RAPP juga terstruktur. Itu biasanya apa yang terjadi sih kalau misalnya nggak pakai arsitek? Kalau nggak pakai arsitek ya, bisa jadi yang pertama tadi dia lebih boros. Betul. Yang kedua itu biasanya peletakan atau layout ruangnya kurang efektif. Ya, peletakan ruang itu kan berkaitan dengan privasi, ya kan. Kadang ada ruang-ruangan di mana pemilik rumah itu ya benar-benar nggak mau dilihat orang luar, kayak gitu kan. Bahkan untuk tamu sekalipun atau bahkan saudara sekalipun ada juga yang seperti itu. Jadi penempatan ruang-ruang biar dia nggak kelihatan, biar dia nggak bocor keluar kayak gimana. Itu dari penempatan ruang. Ada juga dari misalnya nih, pernah nggak Mbak lihat masuk ke dalam sebuah ruang yang pengap kayak gitu? Iya, pernah lagi kayak gitu nggak sih? Betul. Itu kenapa? Karena sirkulasi udaranya kurang. Ya, sirkulasi udara kurang, juga nanti cahaya juga kurang. Nah, kita sebagai arsitek akan mempertimbangkan itu agar apa? Ruangan tidak lembab, ruangan tidak kalau misalnya nih ada yang sakit di situ kan virus kemana-mana. Bagusnya kan udaranya itu ngalir biar dia langsung dibawa keluar, nggak di dalam kayak gitu. Terus juga kalau ini ruangan yang gelap, berarti kan penerangannya kurang ya. Nah, gimana caranya kita arsitek untuk membuat pencahayaan alami itu biar bisa masuk ke dalam bangunan, sinar matahari, kita posisi jendelanya di mana agar cahaya bisa masuk, gitu. Tapi nggak terlalu panas, kayak gitu lah. Jadi kayak kadang aku kayak pernah masuk ruangan itu kan, kayak ada jendelanya kayak langsung kena matahari kan kayak rasanya panas banget di ruangannya. Nah, itu arsitek biasanya akan menganalisa di depan, ini bangunan menghadap arah mana sih? Kalau di Indonesia matahari dari timur ke barat ya. Nah, apakah nanti bukaannya itu posisinya di mana biar efektif? Nah, itu tentu juga akan dikaitkan dengan posisi lahannya. Apakah kanan kiri sudah ada tetangga? Apakah tetangganya bangunannya lebih tinggi? Nah, apakah cuma ada kebun aja dan sebagainya. Itu akan kita pikirkan. Oke, sedetail itu ya. Iya. Keren banget sih. Ngomong-ngomong STRA nih. Nah, mungkin penonton di sini nih kayak ada yang mahasiswa belum dapat STRA nih, contoh. Itu tuh kayak gimana sih cara mendapatkan STRA-nya sendiri tuh? Ya, STRA atau surat tanda registrasi arsitek. Kalau saat ini untuk aturan yang berlaku saat ini itu mahasiswa yang dia menempuh strata 1 atau S1 sarjana arsitektur, nanti ketika lulus dia harus sekolah lagi di sekolah profesi, namanya PPAR ya. Betul, PPAR. Kalau di Jogja itu sudah ada beberapa kampus yang membuka jurusan itu PPAR, kayak UI, kemudian UGM, kemudian Atmajaya, itu sudah ada. Jadi dari S1 harus sekolah lagi dulu di PPAR. 2 tahun. 2 tahun? Iya. Berarti ya? Tahun 2 tahun ya. Itu udah termasuk magang dan sebagainya. Karena ada magangnya juga ya? Betul. Magang di bawah arsitek senior yang sudah ber-STRA. Ya, seperti itu. Setelah itu tentu dia harus ikut ke asosiasi ya. Dalam hal ini yang di Indonesia itu adalah Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI. Masuk ke situ, kalau tadi syaratnya sudah dapat, nanti boleh ikut ujian STRA. Kalau lulus baru dapat. Itu sekarang. Dapat STRA-nya itu. Jadi bisa menjalankan kayak mau bangun rumah nggak apa-apa kan? Iya. STRA itu. Iya. Dia udah terregister dan dia sah untuk berpraktek arsitektur. Oke. Nah, kita masuk ke segmen yang ketiga, yaitu cari kontraktor yang kredibel. Nah, kalau misalnya udah mulai kontraktor ini, terus kayak uangnya udah mulai jalan nggak sih Pak? Iya kan? Nah, itu tuh gimana sih cara kontraktor yang kredibel itu sendiri Pak? Iya, sejauh pengalaman yang pernah kami jalani itu, untuk mendapatkan
kontraktor yang kredibel yang pertama jelas dari portofolio. Oke, Portofolio yang sudah terbangun ya. Klien atau owner itu bisa langsung cek ke lokasi yang pernah dibangun sih sebenarnya. Oh iya sih. Biar lebih percaya ya. Ibarat kalau cowok kan kayak suka banget sama sepatu nih. Kalau lihat di online kan kayak ini KW apa ori gitu kan. Kalau misalnya langsung lihat ke toko kayak oh ini beneran ori beli sih gitu. Jadi kayak kepercayaannya dari percaya. Betul. Nah, dari mana itu biasanya dapat si kontraktor tadi yang harus kita cek. Kalau menurut saya yang paling pertama adalah dari rekomendasi. Oh, rekomendasi. Betul. Rekomendasi dari orang-orang terdekat kita yang pernah pakai. Oke. Misalnya saudara kita pernah pakai, menggunakan itu bagus gini. Baru kita cek, kita hubungi, kita cek produk atau bangunan yang pernah dia buat, gitu kan. Kita cek langsung aja. Kalau saran saya memang harus dicek. Jangan hanya percaya dari yang rekomendasi tadi ya. Yang merekomendasikan ternyata bagus, tapi kita nggak ngecek, itu juga menurut saya kadang mungkin standar bagusnya dia dengan kita bisa berbeda. Iya. Kan selera orang beda-beda. Betul. Itu atau kalau nggak dari rekomendasi orang-orang yang kita percaya bisa dari si arsitek. Oke. Ya, si arsitek kan biasanya ada relasi kontraktor yang cukup banyak ya. Jadi mungkin ada beberapa kontraktor yang pernah bekerja sama dengan dia mengerjakan bangunan A, B, C gitu. Dia punya penilaian terhadap kontraktor ini enak untuk diajak kerjasama, kontraktor ini tidak ada kecurangan dan macam-macam. Timelinenya bagus, nggak molor dan sebagainya kan. Kalau arsitek biasanya relasi kontraktor cukup banyak. Bisa juga ditanyakan ke si arsitek. Oke. Terus biasanya itu kan kayak kalau misalnya pemilihan bahan itu bisa jadi salah paham nih kadang antara klien dan juga kontraktor maupun arsitek. Nah itu tuh gimana sih? Jadi sebenarnya kalau pada saat kita membuat desain itu arsitek sudah membuat spesifikasi material yang akan digunakan dalam bangunan itu. Nah itu juga sudah sepengetahuan dan seizin dari si owner atau klien. Karena pada saat desain pasti kita akan membuat bangunan bentuk seperti ini, kemudian materialnya menggunakan ini ya Bu, menggunakan kayu misalnya, atau menggunakan gentengnya harus tanah liat atau gentengnya beton dan sebagainya. Itu kita pasti sebagai arsitek sudah mengkomunikasikan itu ke klien, ke pemilik rumah. Nah, itu nanti akan tercantum dalam gambar yang dihasilkan oleh arsitek. Nanti ada keterangan bahwa ini menggunakan bahan ini, serinya ini, ukuran sekian, itu sudah ada semua detail. Nah, ngomong-ngomong soal material nih, nah di Kihomart itu kan masuk supermarket bangunan ya Pak ya. Itu super lengkap banget, itu kayak ada 800 lebih merek deh yang ada di Kihomart. Nah itu bisa banget nih pilihan yang cocok buat arsitek ataupun kontraktor tuh ngajak klien buat kayak mencocokkan produk-produknya nggak sih Pak? Bisa kan kalau kayak gitu? Jadi pada saat mau pembangunan itu memang si kontraktor udah ketemu ya, udah dapat kontraktor. Terus nanti kontraktor, klien, arsitek biasanya akan meeting. Bahannya ini bisa didapat di mana? Misalnya di Kihomart ya gitu kan. Di sana ada dan sebagainya. Nanti si arsitek dengan owner, dengan kontraktor, kalau bisa bertiga gitu, datang tuh ke toko misalnya kayak Kihomart gitu kan, milih ini teksturnya ini bisa diraba, bisa dilihat benar-benar. Nanti secara harga sekian ternyata cocok. Nah, oke, baru angkut ya gitu. Iya. Benar banget sih, karena di Kihomart itu super lengkap, jadi nggak perlu loncat ke toko satu ke toko dua kayak gitu kan Pak. Cukup di Kihomart aja pasti semuanya udah terpenuhi. Nah, setelah portofolio terus apa lagi sih Pak yang harus dilakuin lagi? Kayak harus dilihat. Iya, untuk kontraktor menurut saya seharusnya dia memberikan rincian biaya ya, secara rinci. Karena saya mendapati beberapa orang klien yang dia mendapatkan kontraktor tapi kontraktornya tidak terperinci. Sehingga misalnya gini, untuk pekerjaan bangunan rumah misalnya ya, dia nggak ada merinci bahwa fondasi menggunakan batu kali, contoh ya, fondasi menggunakan batu kali, kemudian volumenya sekian, harganya per kubiknya sekian, totalnya sekian ya. Jadi pokoknya langsung fondasi batu kali sekian, ini sekian. Jadi tidak ada
volumenya nggak ada, harga satuannya nggak ada, spesifikasi teknisnya juga nggak ada, itu menurut saya cukup berbahaya. Kenapa? Itu akan membuka celah ketika di lapangan nanti tidak sesuai spek. Iya benar. Karena memang tidak tercantum di situ ya. Iya. Karena speknya itu harus, kalau menurut saya harus jelas. Sesuai. Betul, dari kontraktor bisa memberikan spesifikasi yang benar-benar detail, rinci, dari ukuran, campuran bahkan campuran semen dan sebagainya, itu volume. Betul, jumlahnya juga. Itu dari kalau menurut saya, saran saya ya kontraktor memberikan rincian dan itu kalau dapat kontraktor seperti itu bisa nih pertimbangkan. Oke, benar banget. Nah, selain itu apa lagi nih Pak Bondan? Selain tadi kan dari portfolio, kemudian rincian RAB gitu ya. Yang paling penting tentunya adalah perjanjiannya, Mbak. Perjanjiannya tuh kalau menurut saya ya wajib tertulis dan tertera di situ apa aja yang namanya kesepakatannya ya, benar-benar rinci, detail kayak gitu kan, termasuk dari pembayaran, termin pembayaran berapa persen, kemudian nanti kalau ada pekerjaan tambahan atau pengurangan jadi gimana, terus kemudian kalau misalnya ada ini sampai dibahas tentang misalnya ada kendala-kendala yang berhubungan dengan cuaca misalnya kayak gitu. Terus misalnya ternyata si kontraktor molor, apakah ada penalti denda misalnya, gitu. Ada penaltinya gitu ya? Betul. Jadi lebih baik ada perjanjian tertulis yang detail dan rinci kayak gitu, sehingga akan kedua belah pihak baik yang punya rumah maupun yang kontraktor ini benar-benar terikat. Benar. Iya sih benar, karena kalau cuaca itu kayak menghambat banget sih untuk bangunan gitu. Kadang kan cuaca sekarang nggak menentu ya. Lagi mau ngerjain tahu ada hujan badai pula gitu kan. Nah itu kayak gimana? Apakah itu diatur di situ apa tidak kan? Seharusnya ada ya, tertera ya. Terjadi kejadian semacam ini gimana? Nggak usah itu, misalkan hujan lebat, apakah mungkin ada gempa atau dan sebagainya kayak gimana? Kalau kontraktor yang kredibel itu biasanya ada perjanjian seperti itu akan disodorkan, kita sepakati bersama, jadi benar-benar sama-sama aman. Oke. Kedua belah pihak. Ada apa lagi nih Mas? Itu terus nanti misalnya dari tenaga kerja ya oke, profesional gitu kan, mungkin safety pada saat mengerjakan itu dari para tenaga kerjanya gitu. Ya itu, atau mungkin dari harga ya. Oke, harga juga. Dari harga mungkin bisa memberikan alternatif, misalnya nih ini terlalu mahal ya, apakah ada yang spesifikasinya mirip tapi harganya lebih terjangkau. Kalau saya ya kontraktor yang enak selama yang kita jalani ya, dia lebih fleksibel sih memberikan saran ini itu, tapi tidak mengurangi kualitas gitu ya. Artinya seperti itu. Komunikatif ya ini. Itu aja sih. Oke, nah kita udah selesai di 3 segmen ini. Nah kita bakalan rangkumkan. Yang pertama itu adalah cari lahan yang aman dan juga legal. Yang kedua itu konsultasikan dengan arsitek, dan yang ketiga itu adalah cari kontraktor yang kredibel. Nah, makasih banyak ya Mas Bondan. Kita udah ngobrol santai tentang langkah awal membangun rumah nih. Oke. Nah, aku mungkin pengen tahu nih kayak perjalanan karir yang menarik dari Mas Bondan selama jadi arsitek tuh gimana? Kayak teman-teman juga mungkin adik-adik yang lagi kuliah arsitek juga terinspirasi dari Mas Bondan. Sebenarnya kan saat ini saya punya 2 PT itu ya, DN3 dan DRBV yang ke Arsidria gitu. Ya, sebelum bertim dulu juga saya bekerjanya sendiri. Sendiri dari lulus kuliah. Kalau dulu kan zaman dulu belum begitu maraknya STRA kan ini baru ya. STRA ini baru, dulu ada namanya SKA. Tapi biasanya SKA hanya dipakai untuk bangunan-bangunan yang sifatnya instansi gitu ya. Sempat juga ngajar ya, ada ngajar juga. Terus tahun 2018 itu saya mendirikan R3 dan RBP atau Arsidria itu sampai sekarang ya. Dan ada untuk di luar hanya desain aja gitu kan. Kadang-kadang kita kan bosen ya desain aja, saya bikin yang itu tadi, belajar arsitektur,
kemudian website gravitasi untuk berbagi tentang keilmuan ataupun informasi apapun mengenai arsitektur. Tentang arsitek, keren banget sih. Boleh tuh nanti dibuka-buka di Keren banget. Sambil belajar arsitek kan. ya. Nah, terus sekarang lagi ngerjain proyek apa sih Mas? Kalau di studio dua-duanya itu dominasinya di hunian, Mbak. Di hunian rumah tinggal, kos, homestay. Tapi ada juga yang bangunan komersil kayak macam toko, villa, dan kafe itu juga ada, perumahan, ya macam-macam. Tapi dominasinya masih di hunian. Oke, berarti spesialisnya Mas Bantu ke hunian. Lebih banyak dominasi. Mungkin karena memang yang bangunan di dunia ini yang paling banyak mungkin rumah ya. Iya, betul sih. Tapi juga kadang ada yang dijadiin villa, Ya. ya. Nah, jadi itu dia nih untuk pembahasan langkah awal membangun rumah. Terima kasih banyak ya Mas Bondan. Nah, ini mungkin Mas Bondan bisa mempromosikan nih untuk media sosialnya ke teman-teman semuanya. Ya, untuk teman-teman yang ingin tahu tentang R3 maupun Arsikria bisa lihat di IG, namanya ya Rancang Reka Ruang, satunya tadi Arsikria. Itu di situ kita terpampang untuk karya-karya yang pernah kita buat. Dan jangan lupa follow sosial medianya Ki Homat, dan jangan lupa untuk nonton podcast ini, dan untuk episode selanjutnya hanya di YouTube-nya Ki Homat. See you.